Ubud Writers nih yang paling berkesan tuh ketemu ini. Hesti. Bukan. Oh bukan, oh gitu toh. Gue dapat posisi sebagai International Writers Liaison dan juga sebagai host di beberapa sesi book launch di UWRF. Oh, ini oleh Steven. Cie, Oh. Steven. Misalnya Teh dan Pengkhianat. Itu saya mulai cerita itu sedang ada isu tentang orang-orang Cina yang datang ke sini yang dituduh mengambil banyak bagian rezeki dari orang Indonesia tuh. Saran saya sih jangan menulis seperti menulis terjemahan. Itu yang nomor 1. Lantas resensi saya tentang buku itu, judulnya 9 Elemen Jurnalisme, itu menjadi tulisan saya yang paling banyak dibaca sampai sekarang. Oke, kita ketemu lagi di Kepo Buku. Dan kali ini alhamdulillah full tim lagi setelah sekian lama menghilang karena masing-masing sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nanti mereka akan mempertanggungjawabkannya. Nanti kita tanyain. Kepo Buku seperti biasa adalah sebuah podcast yang pokoknya ngomongin soal buku. Udah titik, nggak kurang nggak lebih. Dan hostnya adalah 3 orang temen. Gue gak mau ngaku teman sih sebenarnya sih, tapi ada 3 orang, 1 di Ambon, ada Steven. Steven, apa kabar? Ya, halo, sehat, baik. Tanggung jawab lo, kemana lo? Ke Bali kemarin. Kan, dia ke Bali ngajak-ngajak. Spa. Lo belum ditegur udah ngomong. Terus Oh, di nggak boleh ya? Singapura ada Toto. Nah, kalau lo tanggung jawab, kemana lo, Tok? Oh, ya gue. Banyak yang nanyain, Tok. Paman kemana? Gue nggak di Singapura, gue lagi di Kuala Lumpur sekarang. Oke. Harus tepat. Sibuk dengan kegiatannya. Sibuk Iya. sibuk dengan kegiatan jalan-jalannya. Dan Yang dibayarin kantor. Abidin. Abidin, ya benar. Turis Abidin atas biaya dinas. Atas biaya dinas gitu. Dan hari ini Bentar, katanya kita full tim. Opat mana Opat? kan udah pensiun. Oh, udah pensiun dia. Oke, kan gue dijawab. Kan gue ini amnesia. Opat pensiun dini. Ntar kalau dia denger ngamuk deh. Ini Tapi topik kita kali ini, sekali lagi gue cerita tadi, itu mengingatkan kita betapa waktu itu udah jauh berjalan gitu loh. Caelah, puitis banget. Karena kita kali ini mau nagih oleh-oleh Steven dari Ubud Writers and Readers Festival. Dan kayaknya baru berapa bulan yang lalu kita rekaman dari Ubud juga sama Steven. Betul. Iya, di telepon ya. Gue sampai ngecek lagi loh. Bener gak sih? Kapan? Bulan apa itu waktu itu? Sama ya? Juga. Sama. Berarti udah setahun. Berarti cepet banget ya. Berarti mau season 3 nih kita nih. Udah mau season 3 bentar lagi. Dan kita gak bertiga gitu ya. Karena untuk topik nagih oleh-oleh ini, oleh-olehnya juga kita bawa satu ke sini. Yaitu salah seorang yang juga terlibat di ajang Ubud Writers and Readers Festival. Namanya Hesti. Kalau gue gak salah panggil ya. Jangan-jangan nanti panggilannya beda lagi. Tapi kalau di akun Instagramnya HZBoy. Makanya gue pikir tadinya cowok. Ya udah kita panggil aja. Hesti, apa kabar Hesti? Halo, kabar baik. Bener gak sih gue manggil lu Hesti? Iya bener kok, bener. Panggilannya Hesti. Bukan Boy ya? Oh bukan. Itu kok ada boynya kenapa? Bukan. Itu panggilan dari zaman SMA sih, karena emang gue dulu ikutnya ekstrakurikuler breakdance sama basket, terus emang tukang bolos, jadi ya udah kayak anak cowok gitu. Gile. Tomboy. Ya gitulah. Zaman gue ekskul cuma ikut KIR. Ya ampun. Gue kira lu ikut PMR lu sebagai pasiennya. Masih untung. Coba gue ikut ekstrakurikulernya menjahit, kan gak lucu. Ada ya gitu. Ada di tempat gue. Mengetik. Ada apa? Nah, gue bilang tadi kalau kita mau nagih oleh-oleh dari Steven, nih
oleh-olehnya kita bawa satu ke sini nih. Oh, ini oleh-olehnya Steven. Cie, Oh. Steven. Cie, Cie Steven. cie Steven. Gitu. Karena Steven bawa oleh-oleh banyak. Ada 3 wawancara. Nanti kita akan dengerin. Orangnya kelas berat semua. Tapi anyway, kenapa kita bilang salah satu oleh-olehnya adalah Hesti? Karena Hesti itu terlibat di Ubud Writers and Reader. Yang bener reader duluan apa writer duluan sih? Writer duluan. Oh, Ubud Writers and Readers Festival 2019. Lu pakai logika dong, pakai logika. Kenapa? Ditulis dulu baru dibaca. Gua baca dulu baru gua nulis. Tapi lu gimana baca kalau belum ada yang ditulis? Tulisan orang lain. Maaf ya Hesti, maaf ya. Gitu. Kita kayak gini bisa lama, Ti. Opening aja bisa 45. Kita kadang-kadang opening tuh sejam baru stabil tuh ngomongnya. Jam, udah gitu lupa direkam. Untung lu ngingetin. Udah gue rekam. Masya Allah. Udah rekam ya? Oke. Udah deg-degan. Oke. Hesti ada di Ubud Writers and Readers Festival itu sebagai seorang volunteer ya, Hesti ya. Iya. Volunteernya ngapain? Jadi kebetulan gue dapat posisi sebagai International Writers Liaison dan juga sebagai host di beberapa sesi book launch di UWRF. Jadi lu nge-host gitu? Iya betul, jadi MC juga. Keren. Radio voice banget juga sih sebenarnya. Terima kasih. Iya dulu zaman masih kuliah sempat ngisi di radio sih. Asik. Oh, asik. Rani juga mantan penyiar tuh. Iya. Toto juga penyiar pensiun dini. Mau gua kasih tahu nama udaranya nggak? Nggak mungkin ntar Toto. Oke. Anyway, sekarang kita ke Steven dulu. Fen, Iya, kali ini apa yang menurut tuh paling berkesan dibandingkan tahun lalu? di edisi ke-16 Ubud Writers ini yang paling berkesan tuh adalah ketemu pemenang Kusala Sastra tahun ini, Mas Iksaka Banu, ketemu jurnalis paling diakui, Andreas Harsono, yang menggemakan sastra jurnalisme sastrawi itu lewat majalah pantaunya. Lihat Seno Gumira dari dekat, terus yang paling berkesan tuh ketemu ini sih sebenarnya. Hesti. Bukan. Oh bukan, oh gitu toh. Bukan. Ini orangnya juga dari dekat dengan Surabaya, namanya Frank Palmos. Siapa itu? Frank Palmos ini adalah jurnalis yang menjadi saksi mata dari kejadian 65. Rani nggak tahu, taunya dia El Pamas. Garing. Ya lucu ya. Di Ubud Writers kali ini nih sempat ketemu di special event gitu kan, Frank Palmos. Dia tuh pendiri dari DFCC, Jakarta Foreign Correspondence Club. Oh. Senang lihat juga Garin Nugroho, lihat filmnya dari dekat. Terus yang paling mengesankan tetap sebagai seorang pembaca tuh bertemu dengan penulis-penulis yang diidolain gitu ya. Tapi aku nggak mau cerita panjang lebar apa yang menjadi keceriaan, keseruan dari Ubud Writers ini. Mungkin porsinya Hesti aja, tapi aku mau cerita salah satu penyesalan paling besar ya. Karena lu nggak ngajak Hesti rekaman di tempat. Oh enggak, bukan itu. Gue seneng aja godain Steven. Ini, jadi nggak sempat ngobrol, interview Frank Palmos karena ternyata beliau itu seorang yang fasih bahasa Indonesia. Ternyata dia tuh dulu dibeasiswakan di Indonesia gitu, jadi benar-benar dekat dengan kekuasaan pada waktu itu Presiden Soekarno. Sebagaimana yang aku cerita tadi, kalau dia adalah saksi mata pada kejadian penembakan di Jalan Tauku Umar tuh 1965, dan apa ya, kayak rasanya sayang banget gitu loh. Aku nggak meriset terlebih dahulu pembicara yang ada gitu. Kalau misalnya aku tahu sebelumnya mungkin bisa diatur untuk sekedar wawancara gitu. Bisa 5 episode kepo buku itu. Ya mungkin. Nah ini Frank Palmos ini kemarin
Di tahun 2016 dia juga membukukan Sudut-Sudut Pertempuran 10 November 1945, dan apa ya, ini benar-benar dekat dengan Indonesia, benar-benar kayak salah satu saksi mata yang paling penting dalam sejarah kita ya. Dia yang foto kabinet Soekarno waktu dia mau lengser ya, dan benar-benar kayak seorang jurnalis yang melihat secara langsung gimana sih Indonesia waktu itu 65. Benar-benar gue bisa merasakan penyesalan lo. Iya, benar-benar. Anyway, sebelum kita beralih ke Hesti, gue pengen nanya, apa yang membuat lo kembali balik ke Bali kali ini? Ya, mungkin ini WRF terakhir ya. Mungkin tahun depan nggak bisa ke sana lagi, dan Kenapa emangnya? ya ini kerja gitu kan. Tapi ya, yang bikin balik tuh karena line up dari penulis, line up dari speaker tahun ini tuh tetap bagus gitu. Gue kenapa jadi kepo ya nanya kenapa ini yang terakhir ya? Tahun depan udah terikat ya. Ikatan dinas. Uhuy. Terus ceritanya lu bisa ketemu Hesti gimana? Gue udah bangga bilang, kita ada tamu keren nih mau datang ke sini. Steven bilang, udah ketemu di Ubud. Sombong banget. Jadi waktu itu ya memang karena apa ya? Karena ada kesempatan. Jadi Steven ngambil kesempatan. Udah nyalip dia, udah nyalip. Hesti, Steven pemalu, jadi lu cerita deh gimana sih lu bisa ketemu Steven? Tapi lu tahu itu Steven kan? Atau dia ngenalin diri? Enggak tahu, karena udah sempat ketemu beberapa kali di Jakarta sih, kayak 2 kali sih Steve di Jakarta itu. ya. Sekali aja. Sekali ya di waktu itu ketemu di Posanta. Jadi ceritanya ternyata Steven datang ke Jakarta buat Jakarta International Literary Festival. Terus kami kebetulan main ke Posanta, salah satu indie bookstore yang ada di Jakarta gitu. Ada dia, ya udah. gitu. Terus ketemu di Ubud, kayaknya karena gue sering kasihin kalau gue akan ada di URF gitu. Terus di chat sama Steven di Instagram. Ya udah. Akhirnya ketemuan deh di Ubud gitu. Maaf ya, iseng banget gitu. Oke. Ini pertama kali lo jadi volunteer di Ubud Writers and Readers Festival. Iya betul. Jadi pertama kali gue join di UWRF malah bukan sebagai partisipan, benar-benar sebagai volunteer. Keren. Dan gue mau menguji pengetahuan lo sebagai seorang volunteer sekarang. Tidak. Dia penipu nih. Tahun ini apa sih yang spesial dari Ubud? Temanya atau tamu-tamunya gitu. Tadi Steven udah sempat nyinggung beberapa, tapi itu subjektifnya dia dong. Nah sekarang lu subjektif lu sebagai seorang bagian dari Ubud Writers and Readers Festival. Beberapa penulis internasional yang emang gue ngerti, kayak Reza Aslan. Siapa yang nggak tahu Reza Aslan gitu, apalagi kalau pernah ngikutin CNN seriesnya dia. Yoi. Terus ada Irvin Welsh yang nulis Trainspotting dan itu jadi film juga kan. Kemudian ada Terence Ward itu yang nulis The Wahhabi Code. Kebetulan tuh buku dibahas di kantor gua, jadi gua tahu seperti apa tulisannya dia. Terus siapa lagi ya kalau jajaran yang nasional sebenarnya ya orangnya itu lagi yang selalu ada di beberapa event literasi gitu sih. Tapi tahun ini temanya apa sih? Temanya karma. Kenapa karma? Karena kalau ini dari mereka ya, dari UWRF-nya, ya apapun yang kita perbuat di bumi itu pasti kembali lagi ke bumi gitu kan. Jadi misal nih salah satu panel yang kebetulan speakersnya gua yang LO-in, jadi ngisi sesi soal the karma of the comedy. Nah salah satu pertanyaan dari moderatornya ke speakers gua adalah, lo nggak takut apa ngerosting orang, ngerosting negara lo, nanti suatu saat ada hal buruk yang terjadi sama lo? Speakers gue ngomong gini, si Rick Samader, kebetulan dia adalah salah satu kolumnis di The Guardian, orang UK, Indian UK, dia bilang gini, enggak kok, kan saya ini melakukan humor dengan tujuan untuk melakukan kritik kepada negara saya, karena kenapa mereka ini masih aja menganggap bahwa kami yang penduduk yang sama-sama warga negara Inggris masih masih mengalami rasis, diskriminasi. Jadi ya kurang lebih mungkin karma nggak selalu selamanya adalah berbaliknya. Kalau lo berbuat
negatif jadi negatif, enggak juga. Bisa jadi ya akan ada sesuatu improvisasi kali ya kembalinya ke bumi gitu. Keren. Tok, ada Reza Aslan, Tok. Iya. Gue foto bareng sama Reza Aslan loh, Om. Tuh, kan? Gimana? Tuh kan. Sombong deh langsung. Tuh kan. Gue paling sebel gue. Karena bukunya juga gue baca gitu. Jadi temen gue juga baca Karen Armstrong, kagak pernah ketemu, pas ada conference apa temen gue bisa foto sama Karen Armstrong. Sekarang lu ngiming-ngimingin lu foto sama Reza Aslan. Aduh, sayang sekali Om Toto tidak ke Bali. Itu panelnya bagus Iya. banget padahal. Mana gue tahu, Steven juga nggak ngajak-ngajak. Tahu. Padahal janjian kan tahun lalu kita bilang kita nongol deh di Bali. Nggak Tahu. dapat undangan dari yayasan soalnya. Yayasan apa, anak yatim? Nggak dapat undangan dari yayasan apaan? Emang harus diundang ya, Hesti? Enggak sih, kan kalaupun mau jadi partisipan sebenarnya bisa, tinggal beli tiketnya aja gitu. Tuh kan Steven emang Gitu dia nyari alasan dia. lu emang takut lu saingan sama yang cakep-cakep kayak kita, Fen. Iya. Oke. Ti, gue coba mau tanya satu hal, simple Betul. aja. Lu kan sebelumnya berarti pernah jadi partisipan dong? Oh, belum pernah. Belum Belum pernah. pernah ya? Karena gue sebenarnya mau Belum. tanya, lebih menikmati mana lu sebagai volunteer apa sebagai partisipan gitu sebenarnya? Oh, kayaknya sih partisipan kali ya, karena gue volunteernya LO, jadi dan gue megang 4 Sibuk speakers. gitu ya? Iya, udah megang 4 speakers, megang MC juga, jadi kayak bisa seharian banget kerjaannya. Kalaupun mau datang panel, curi-curi gitu. Oke, speakers gue udah bisa ditinggal nih. Oke, gue datang panel kayak gitu sih. Siapa aja speaker yang lu pegang? Jadi pertama ada Rick Samader tadi yang orang Inggris, kemudian ada Megan K. Stack, dia orang Amerika, ada Erin Cook, jurnalis Aussie, satu lagi Suneta De Perez, itu juga orang Aussie. Mereka nggak apa-apa gitu lo pegang-pegang? Gue kan nanya. Iya, Lu gak pegang speaker, gue bilang. Satu Iya, iya. jujur Lah, emang Toto, jujur. Lah, gue kan memakai bahasa Indonesia yang baik dan mendingan. Ya, gue tanya, itu maksudnya Bukan gimana? yang baik dan benar ya. Tapi sebelum kita buka kantong oleh-olehnya Steven, lu tuh seorang peminat buku atau lu memang ada latar belakang di bidang perbukuan, Hesti? Harusnya nih gue tanya di awal tadi nih. Atau emang kurang kerjaan aja? Jadi sebenarnya gue udah suka banget sama buku dari kecil, karena emang ya keluarga gue kebetulan orang tua gue dua-duanya bookworm banget, jadi gue terpapar sama mereka. Terus gue kuliah jurusannya ilmu perpustakaan, jadi ya sejalan sama kecintaan gue gitu. Ya udah, semakin berkembang kerjaan gue juga ada irisannya dengan kesukaan gue dengan buku gitu sih. Jadi ya hidup gue dengan cinta mati gue sih buku. Asik. Apa lu kerja di penerbitan atau gimana? Oh enggak. Gue sebenarnya kerja di salah satu konsultan bisnis di Jakarta. Cuman ownernya ini juga seorang penulis terkenal di Indonesia. Gitu. Siapa? Oh, gue tahu. Ini nih Siapa yang gua ngeledekin Steven di WhatsApp. Nih kita ngeledekin ya, Toh ya. Gimana? Terus dia bilang jangan macem-macem loh. Tuh kenal sama Renald Kasali. Iya betul. Oh. Betul. Prof. Renald Kasali. Iya. Jadi lu ketemu tiap hari gitu sama beliau? Ya nggak tiap hari juga. Kalaupun emang diminta untuk ketemu beliau ya ketemu gitu. Cuman ya gampang diakses gitulah. Gue dulu kenal sama Renal Kasali gue. Gimana kenalnya? Kenal, terus dia bilang, tesisnya cepetin dikelarin, GU lu. Oh mahasiswanya. Oh, lu mahasiswanya Prof. Renald? Waktu S2. Anak MM ternyata ya. Enggak, gue anak Bukan. MSI. Manajemen apa tuh? Manajemen sainsnya kan di FA-nya. Oh. Bukan MM-nya. Iya. Gitu. Anyway. Kalau tak terlupakan berarti lu nggak kelar-kelar tesisnya tuh. Galak. Maaf ya, Pak Prof. Hesti, aduin Hesti. Maaf ya, Nih Prof. gue WA sekarang gimana nih gue WA nih? Pak, ada yang Pak, ada yang kelarin tesisnya dulu gitu. Itu di mana? Di Semarang? Kok di Semarang sih, dia UI, Pak? Ya Oh, di Allah. UI. Oh, lu masternya di UI. Lu nggak pernah cerita sama kita. Ngapain gue cerita sama lu? Gue cerita juga gak ngerti. Waktu kemarin gue ceritain kampus juga gak ngerti. Baiklah. Ntar kapan-kapan kenalin ya, Ti. boleh. Asik. Main aja ke sini, main ke Jakarta. Keren kok, orangnya keren. Keren ya. Lu pembimbing lu, Toh? Bukan.
Dia waktu Penguji. itu kepala jurusan pro. Ngapain sih ngebahas gitu? Udah masa lalu udah Prodi. jangan gitu. Prodi dia dulu gitu. Ini berapa tahun yang lalu toh? Pas. Gua Uber lihat aja. Betul. Kejar terus nanti. Bukan tanpa alasan Hesti acara ini dinamain Kepo. Karena kita Pasti selalu kepo dengan sama alasan. urusan orang. Kita rencananya sih kepo masalah buku doang dan Iya. derivatifnya. Betul. Malah tadi saking parahnya tadi rencananya acara ini disebut sebagai lambe buku gitu. Lambe. Tapi nggak jadi karena kepo udah masuk dalam bahasa Indonesia ya sebenarnya ya. Udah diakui oleh KBBI. Betul. Oke kawan-kawan, kita akan lanjut sebentar lagi dengan obrolan di Kepo Buku. Tapi sebelumnya ada satu pesan pendek dari kami di podcast Kepo Buku dan juga dari para teman-teman podcaster buku di Indonesia yang ingin mendukung para penerbit buku di negeri kita tercinta ini yang tengah berjuang untuk melawan pembajakan buku. Simpel aja sih pesannya, berhentilah membeli buku bajakan, berhentilah membaca buku bajakan. Ya nggak usah dulu lah kita teriak-teriak lantang melawan korupsi kalau kita masih membaca buku bajakan. Itu juga korupsi. Nggak usah dulu lah juga kita teriak-teriak menyerukan penegakan HAM kalau kita masih baca buku bajakan. Karena membeli buku bajakan itu juga melanggar HAM para penulis dan penerbit dan semua yang terlibat dalam proses munculnya sebuah buku. Jadi kurang lebih begitu pesan kami, stop pembajakan buku. Kita kembali ngobrol di Kepo Buku. Sekarang kita mau buka kantong oleh-olehnya Steven dulu. Ada 3. Jadi kita minta tolong Steven buat mengantarkan ya sebelum kita puterin rekamannya. Yep. Yang pertama dulu Steven, Iksaka Banu. Ini peraih Anugerah Kusala Sastra 2019 ya. Iya. Silahkan, lu ngobrol apa? Terus kasih background dong sama kita dong. Oh iya, oke. Jadi ketika para panelis itu membicarakan gimana sih mereka membuat karya-karya yang bertemakan sejarah gitu, aku betul-betul pengen bisa meraih pemikiran beliau gitu. Apa yang membuat aku betul-betul kepengen adalah penulis cerita sejarah yang enak untuk dibaca tuh mungkin jarang banget ya, dan nggak ada salahnya kalau kita menggali gimana sih sisi kepengarangan beliau gitu, dan akhirnya bisa diakses melalui bantuan Mbak Tiara. Terima kasih Media Relation WRF yang baik hati ini. Keren. Terus lu ngobrolin apa sih sama Iksaka Banu? Aku pertama tanya siapa ya yang kayaknya udah lupa. Itu benar-benar on the spot itu. On the spot. Tapi aku masih ingat siapa tokoh hero favorit dan tokoh anti-hero favorit dalam hidup beliau gitu. Oke. Dan dia ini peraih Kusala Sastra 2019 untuk karyanya apa sih? Lu ingat nggak sih? Kumpulan cerpen Teh dan Pengkhianat. Yep. Oke. Dan kirain masih ada lanjutannya. soalnya kayaknya dia 2014 juga menang tuh. Oke. Kita dengerin aja deh obrolannya. Bagaimana Mas Iksaka memulai riset? Apakah elemen terpenting yang harus dimulai pertama itu adalah karakter ataupun situasi atau event yang ada di masa tersebut, Mas? Kita mulai dari yang runut saja ya. Jadi seperti penulis-penulis lain, saya juga selalu memulai kerja saya dengan gagasan. Nah, gagasan itu kita tahu bisa muncul dari mana saja, bisa muncul seketika, bisa juga karena di-trigger. Nah, dalam kasus saya, biasanya saya itu di-trigger atau di-generate. Jadi sengaja dibuat ya. Mungkin awalnya ada sesuatu yang menarik perhatian saya, tapi kemudian saya sengaja pelihara untuk saya generate menjadi cerita yang berlatar sejarah kolonial. Jadi mungkin berbeda dengan penulis yang lain yang lebih ke instan. Kalau saya begitu ketemu ide itu, saya akan selalu mencari relasinya. Misalnya kayak saya kalau boleh saya ceritakan di sini dan cukup waktunya, saya akan cerita ya. Misalnya Teh dan Pengkhianat. Itu saya mulai cerita itu tanpa sengaja. Jadi ketika itu tahun lalu itu sedang ada isu tentang orang-orang Cina yang datang ke sini sebagai tenaga kerja
yang dituduh mengambil banyak bagian rezeki dari orang Indonesia tuh, sehingga mereka selalu kambing hitamkan segala macam. Jadi sedikit-sedikit pasti mereka disalahkan seperti itu. Bagaimana kontribusi orang Cina di masa lalu seperti itu? Saya tidak sedang dalam posisi untuk memihak siapa-siapa, tetapi ketika membaca itu saya rasanya saya pernah membaca sesuatu yang mirip ini di tahun-tahun lalu. Ketika saya ingat lagi, saya ingat ada suatu cerita itu di tahun 1832 itu para saudagar teh Belanda itu sedang menemukan, lagi seneng-senengnya ya, menemukan komoditas pengganti kopi yang sudah turun. Lagi declining, dia turun, dia menemukan bahwa teh itu bisa dijadikan komoditas untuk dijual dengan laba besar. Nah, tapi mereka tidak punya ilmu apa-apa. Memang teh itu sudah datang abad 16, tapi mereka waktu itu hanya dijadikan hiasan rumah. Jadi mereka belum melihat bahwa teh itu bisa dijadikan komoditas. Sampai mereka membuat percobaan di kebun raya Bogor, Bettensburg waktu itu ya. Terus sukses. Nah, semenjak itu mereka mengambil orang-orang Cina dari Makau, itu jumlahnya ada 40 lebih lah ya, itu untuk menjadi supervisor. Jadi mereka membuat kebun teh dalam ukuran besar, dan orang-orang itu disewa, didatangkan dan ditaruh di satu tempat di kaki Gunung Burangrang untuk membuat perkebunan teh yang bisa dikelola menjadi massal gitu. Awalnya memang mereka itu diperlakukan sebagai supervisor ya, tinggi jabatannya. Tapi seiring waktu berjalan, mereka makin posisinya direndahkan, sehingga pada satu titik mereka tidak ada bedanya dengan para budak. Dan ketika mereka protes, mereka dipukuli itu. Nah, jadi ada satu perkebunan di antara perkebunan-perkebunan yang lain yang dikelola oleh orang Belanda yang namanya Schepperlau. Itu sangat jahat sekali, kejam ya. Jadi orang-orang Cina yang ingin protes disiksa tuh. Nah, karena mereka tidak tahan lagi, akhirnya mereka berontak. Nah, jadi dari satu perkebunan kecil merembet menjadi pemberontakan besar. Dan ternyata tentara Belanda yang ada di situ tidak mampu melawan mereka, sehingga mereka harus minta bantuan ke Batavia. Nah, inilah yang ada anomalinya itu, yang diminta bantuan itu justru orang yang selama ini kita kenal sebagai patriot, yaitu Sentot Prawirodrejo, yang di masa lalu di 4 tahun yang lalu mereka adalah kaki tangannya Diponegoro. Nah, tapi sekarang terbalik. Jadi orang Cinanya yang berontak ke Belanda, orang pribuminya yang dipakai untuk menghukum. Nah, hal-hal seperti itulah yang luput dari sejarah besar mungkin ya. Dan saya mencoba dengan kesempatan ini sebagai penulis fiksi, saya mencoba mengingatkan ya, mencoba ini loh, ada seperti ini, bagaimana reaksi kalian. Nah, seperti itulah kira-kira. Iya, Pak. Iya. Kita ke skop yang paling atas misalnya. Saya membaca karya Bapak di KPG, di margin kiri, di majalah Majas, komentar yang bertema Noir. Saya mau tanya, siapa yang mempengaruhi sosok kepenulisan Bapak sendiri? Siapa yang mempengaruhi craftsmanship penulisan Bapak? Bisa Bapak ceritakan sedikit? Nah, ini agak aneh ya, karena mungkin nggak ada hubungannya sama sejarah. Jadi sebelum saya menyukai sejarah, saya itu suka baca komik ya. Dan bahkan saya pernah membuat komik ketika saya SMP di majalah Ananda selama 1 tahun ya, Samba Si Kelinci Perkasa. Mungkin dengan latar itu, dan kemudian saya juga kebetulan dianugerahi bakat bisa melukis atau menggambar. Saya waktu tahun-tahun awalnya itu selain mengirim tulisan ke Kompas, ke majalah Kawanku dan Kompas anak-anak waktu itu, saya juga tertarik menggambar itu. Nah, makin lama makin getol bikin komik dan menggambar itu kan. Saya mulai mencandu komik-komik Amerika. Salah satu penulis sekaligus pelukis Amerika yang saya gandrungi itu adalah Frank Miller. Nah itu dia noir. Jadi noir bener. Dan saya belum menemukan penulis lain kecuali Neil Gaiman yang setara dengan dia untuk membuat kata-kata yang setajam peluru. Jadi saya kagum dengan si Frank Miller itu karena gambarnya bagus, dan kalau dia nulis memang panjang, tapi tulisannya tuh tidak ada yang tidak efektif. Jadi semua kalimat tuh ekonomi benar-benar tuh punya arti. Jadi saya kagum sama itu. Nah, itu yang saya pakai untuk menulis cerita di Ratu Skop, dan kemudian beberapa saya adaptasi untuk menulis di sejarah juga gitu. Pak, boleh sebutkan siapa tokoh hero ataupun tokoh anti-hero favorit Bapak selama Bapak mengenal mereka dalam hal penulisan ataupun dalam skup umum gitu? Hero dan anti-hero-nya, Pak. Maksudnya orang Indonesia atau bukan?
Boleh siapa saja. Oh gitu ya. Bahaya nih kalimatnya. Sebenarnya kalau ya saya lebih suka bilang ini orang yang salah dia persepsikan gitu ya. Jadi misalnya kita lihat Daniels ya. Daniels tuh tentu buat kita tuh dia penjahat luar biasa lah. Demikian juga Jan Peter Sun-kun ya. Jadi dia penjahat luar biasa karena begitu datang ke sini dia membuat kematian massal. Jadi Jan Peter Sun-kun masuk ke Banda, ke Banda, 6.000 orang Banda dibantai. 40 orang diantaranya itu orang-orang kaya tuh. Tapi sebetulnya terutama Daniels ya. Tapi kalau Daniels itu dia sebenarnya seorang reformis sebenarnya Daniels. Kita ngomong Daniels dulu ya. Seorang reformis karena dia banyak sekali membuat birokrasi Belanda sendiri jungkir balik. Jadi yang tadinya itu sangat birokratis, sangat dia karena Daniels masuk menjadi lebih padat dan lebih straightforward. Jadi kayak gitu ya. Memang tangannya berdarah, tapi dialah yang pertama kali mulai peduli. Mungkin ada sekolah bukan sekolah yang namanya bangsawan-bangsawan dikasih tahu lah tuh, supaya bisa mengerti kalau dia ngomong orang itu bisa ngerti maksudnya tuh. Nah, dia bukan Belanda asli karena kalau Belanda asli pada tahun-tahun itu bahkan sampai tahun 30-an Belanda itu lucu. Jadi dia mungkin karena mereka beda dengan Inggris atau Perancis ya. Belanda itu lebih suka orang-orangnya mereka yang belajar bahasa kita dibanding mengeluarkan duit banyak untuk membuat sekolah. Nah, itu yang mungkin luput dari orang-orang bahwa sebenarnya Daniels tuh tadinya nggak pengen begitu. Dia pengennya tuh ya udah orangnya diajarin aja tuh, seperti itu loh. Tapi mungkin salah arti dan kemudian dia terlalu pendek umurnya di sini diganti sama gubernur jenderal yang lain. Jadi tidak sempat bersemi idenya itu. Tapi yang dikenal orang tuh malah yang jalan raya, pos segala macam itu. Jadi yang jahat-jahatnya yang terlihat. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemarin saya ketemu Mas Handoko, dia bilang kabarnya nanti akan difilmkan novel Bapak yang terakhir, Sang Raja. Apakah ada harapan tertentu? Apakah ada keinginan tertentu untuk mewujudkan hal tersebut dan bisa mengisi rongga-rongga perfilman kita, Pak? Tentu saya senang sekali ya kalau Sang Raja itu sungguh-sungguh dibuat film karena itu juga menggambarkan bagaimana kita salah kaprah melihat zaman kolonialisme itu ya. Jadi kita selalu berpikir pada zaman itu orang Indonesia itu bodoh, miskin, bajunya compang-camping, tidak ada yang kaya. Nah itu keliru. Itu adalah gambaran tentang masa kolonial yang dicekokin ke kita oleh pemerintah sebelumnya ya. Jadi supaya mereka tuh benci banget sama Belanda dan dengan demikian kita punya rasa heroisme tinggi atas kemerdekaan kita. Itu tidak salah, tetapi kebablasan. Jadi itu sehingga yang hitam putih itu menutupi yang fakta yang sebenarnya ada tuh. Saya berbicara ini bukan ingin memihak ya, tapi saya ingin membuat sesuatu yang yang jauh lebih fair lah gitu ya. Jadi ada orang-orang Belanda yang tidak semuanya jahat gitu. Jadi kita harus lihat ada juga orang Indonesia yang mengaku laskar tapi keluar masuk di desa merampok, memperkosa, tapi masih dihormati orang karena dia pakai baju laskar tuh. Gitu sehingga dia bisa berdalih dia tuh itu kan saya dalam rangka membela desanya segala macam lah gitu yang tidak terdeteksi kejahatannya tuh. Nah, saya tentu senang difilmkan karena dalam Sang Raja itu kita melihat ada sosok pribumi yang bukan dari ningrat tinggi ya, ningrat rendah ya, anak lurah lah pokoknya udah bukan ningrat lagi sebetulnya. Mulai dari nol karena dia bangkrut habis-habisan dan dia bisa mengelola keuangan dan manajemennya sehingga membuat satu imperium dari rokok. Itu 10.000 orang jadi karyawannya termasuk 2 orang Belanda di situ sehingga kita harus angkat topi untuk dia karena di zaman yang sesulit itu dia bisa menjadi salah satu dari beberapa orang kaya Indonesia yang ada pada zaman itu dan tidak berani diganggu gugat oleh Belanda kecuali pada hari-hari akhirnya ya. Hari-hari akhirnya memang dia diganggu oleh Belanda karena dicurigai dia mendanai pergerakan nasional. Nah itu loh. Jadi kalau ini difilmkan oke, tapi saya nggak tahu dananya berapa karena ini akan sangat banyak banget dananya yang harus dikeluarkan karena menyangkut dari tahun 1905 sampai 1953. Jadi panjang. Sebagai seorang pembaca ataupun sebagai seorang yang ingin menikmati fiksi sejarah, apakah Bapak punya rekomendasi bacaan apa yang mungkin harus kita santap sebelum memiliki ketertarikan lebih khusus lagi dalam sejarah begitu, Pak? Pada dasarnya kita tahulah ya, jadi buku-bukunya Pram itu pasti bagus dan sangat layak dibaca karena itu memenuhi semua kriteria fiksi sejarah ya. Jadi
dia tidak menggurui seperti halnya seorang guru memaksa muridnya belajar sejarah ya, enggak, tapi dia itu juga bicara dengan lirih tentang adanya ketidakadilan di masa lalu, entah itu dilakukan oleh Belanda maupun orang priayi. Kalau kita baca Gadis Pantai, itu tokoh jahatnya bukan Belanda loh, tapi itu para priayi yang menggunakan peluang mereka untuk menjadi superior menindas yang bawah. Jadi sangat kompleks. Semua problem kemanusiaan itu baik yang dilakukan oleh Belanda maupun oleh orang Indonesia itu tergambar dalam buku-bukunya Pram. Sehingga saya sangat merekomendasikan buku-bukunya Pram untuk dibaca oleh anak-anak muda ya. Dan sekarang kita bersyukur ada, oke lah, dengan segala macam kekurangannya itu sekarang sudah diterjemahkan ke dalam film. Itu satu langkah bagus, meskipun banyak, kalau saya pribadi ya, itu banyak bolong-bolongnya. Saya tidak akan bicara lebih jauh di sini, tapi minimal itu membuka peluang pelajar yang tadinya itu sangat jauh dari sejarah, mereka menjadi tertarik. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Iksaka. Selamat untuk penghargaan Kusala Sastranya. Terima kasih juga. Oke, itu tadi Iksaka Banu. Iya. Hesti, lu sempat ngikutin sesinya dia nggak di Ubud? Enggak, sama sekali nggak dapet. Kasian. Harus kerja. Tapi Hes mau tanya nih, kalau sesi yang kemungkinan bisa diikutin kan cuma beberapa ya. Yang paling berkesan apa tuh? Sesi yang mana? Yang paling Boleh diceritain? Iya. Ya, yang paling berkesan pertama si Reza Aslan itu sih, karena kayak mind blowing banget. Dia berani banget punya statement sebold itu di sebuah forum gitu. Terus selain itu soal Life After Me Too. Jadi itu panel di hari terakhir pagi hari. Iya. Dengan beberapa perempuan-perempuan dari timur. Jadi kalau nggak salah moderatornya dari Australia, Sam George Allen kalau nggak salah namanya. Kemudian pengisi panelnya ada dari Indonesia, Pakistan, Turki sama India. Jadi kita diajak untuk melihat, iya sih #MeToo itu rame banget di barat. Tapi bagaimana dengan di timur? Apakah akhirnya dengan #MeToo jadi berbondong-bondong saling membantu atau gimana? Itu bisa dibilang membukakan ke mata kita semua kalau jangan-jangan yang di timur itu malah jadinya flop, jadi malah backlash gitu loh. Kayak gitu. Itu dua yang paling berkesan menurut aku. Wow. Ini emang harus ke Ubud gitu ya. Kita rekam gitu ya, bikin acara di sana gitu ya, Tok ya. Cuman Steven nggak ngajak. Iya, kita nggak diajak sih. Tega emang Steven. Tiba-tiba aja bilang, "Bang, gua nggak bisa rekaman." Mau kemana lagi nih bocah? Ternyata. Kalau Toto bilang nggak bisa rekaman, kita udah tahu deh. Orderan lagi banyak. Coba panggilan namanya juga kita. Iya. Oke, kita bongkar oleh-olehnya Steven yang kedua. Ini gue baru denger jujur namanya, Chandra Bintang. Siapa dia, Steven? Chandra Bintang ini salah satu penulis emerging di Ubud Writers kali ini. Yang bikin aku pengen ngajak wawancara tuh karena dia udah menerbitkan novel thriller gitu di penerbit Nora, dan rasanya jarang tuh yang penerbit emerging yang penulis emerging yang udah punya karya sebelum dia udah didaulat gitu untuk jadi penulis gitu di sini. Dan tema yang dia terbitkan tuh juga salah satu tema yang mungkin jarang ya untuk diangkat gitu. Dan ketika dia di sesi pun dia cerita kalau tema-tema yang tabu itu yang menjadi sumber inspirasi dia dalam berkarya. Jadi kayaknya bisa untuk digali gitu. Tapi sayangnya cuma beberapa menit, soalnya waktu itu dianya lagi mau beli cupcake gitu kan. Ya udah aku todong. Putih gua. Mau beli cupcake kan. Enggak, gue rasa Chandra Bintangnya mikir gini nih, pas disamperin Steven, ya, ini minta beliin nih. Cupcake. Uang gue pas-pasan nih. Untung, tapi kalau lucu ya kalau si Steven ini kalau lagi cerita gitu ya kadang-kadang, ya gue kebayangin Fat, lu kalau bikin novel gitu gue udah serius baca gitu, tiba-tiba ada satu cerita nggak penting banget tiba-tiba keluar. Iya, gue ngebayangin sebagai mantan wartawan gitu. Wah, ini waktunya terbatas karena dia harus mengejar pesawat kemana, mau beli cupcake. Ya begitulah.
Iya gitu, asik juga gitu ya. Lu dibilang out of the box banget lu. Tapi salut. Naluri jurnalistiknya Steven jalan. Ya udah, kita dengerin ya obrolan Steven dengan Chandra Bintang. Lu ngobrolin apa sih yang paling utama, yang intinya yang menarik perhatian lu? Jangan bilang lupa lagi lu. Ini tips buat tembus di Ubud Writers. Oke. Untuk emerging writers ya. Iya, betul. Gue bisa ngasih tips, Stefan. Apa tuh? Deketin Lela Hudori. Oh iya. Karena dia kuratornya kan untuk Betul. emerging writers. Oke. Yuk kita dengerin Chandra Bintang. Kita sudah bersama dengan Mbak Chandra Bintang. Dia adalah seorang penulis emerging di Ubud Writers 2019. Selamat Mbak. Ya, thank you. Mbak Chandra ini lagi campaign karyanya tadi, dan sudah ada karya novel urban thriller yang juga terbit di Naura, judulnya Dua Dini Hari. Bisa Mbak Chandra cerita sih kenapa punya concern terhadap pembunuhan anak jalanan seperti yang kamu bilang tadi? Oke, jadi sebenarnya basicnya aku itu suka dengan novel-novel yang berbau thriller dan pembunuhan seperti Agatha Christie. Jadi ketika Naura membuka kompetisi sinopsis urban thriller, aku langsung masukin. Kenapa aku milih tema anak jalanan? Karena aku melihat udah banyak tema-tema seputar kaum elit, kaum yang sudah berada gitu, dengan berbagai cara mereka sudah diceritakan. Jadi aku sangat concern dengan keberadaan anak jalanan di Jakarta karena mereka nggak terlepas dari stigma yang buruk-buruk. Karena itu saya harap sih pesan saya tersampaikan melalui novel ini, walaupun dengan cara-cara yang sekejam pembunuhan gitu. Selain Agatha Christie, terakhir lagi baca buku apa nih kira-kira? Terakhir sedikit melenceng dari detektif sih, sebenarnya saya nggak semuanya baca detektif ya. Terakhir Handmaid's Tale karya Margaret Atwood, ini lagi proses baca karena saya pikir menarik melihat filmnya, serialnya di Hulu. Jadi saya tertarik banget buat membaca apa sih sebenarnya mau disampaikan oleh Margaret Atwood ini. Berarti bakal baca The Testament juga berarti ya nanti kalau misalnya ini. So far gimana, bagus nggak? The Handmaid's Tale secara mengejutkan ini ya, saya pikir dia akan menceritakannya dengan cara yang megah atau dengan bahasa yang berbunga-bunga, bahasa yang begitu hebat-hebat, tapi dia menceritakannya dengan sangat sederhana, dengan deskripsi yang cukup visual, menurut saya cukup enak untuk dibaca. Jadi saya pikir Margaret Atwood pada masanya mungkin sedikit berbeda dengan penulis-penulis lain. Pertanyaan saya yang terakhir, bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk memasukkan karyanya ke festival sastra semacam Ubud, kira-kira apa sih tema-tema yang mungkin akan menggugah para kurator, atau kira-kira ada tips nggak? Tipsnya sebenarnya pasti udah pada dengar sih tentang angkatlah isu sosial yang paling dekat dengan kalian. Tidak harus yang tinggi-tinggi, tidak harus yang hebat-hebat yang kayak politik atau tentang hukum, itu tidak harus seperti itu. Tapi coba tengok sekeliling kalian, apa sih yang bikin kalian tuh ada gregetnya, di mana kalian pedulinya apa sih di sekitar kalian, ada apa yang kalian rasakan ketika melihat sekeliling kalian gitu. Itu yang kalian angkat dengan bahasa yang tentunya milik kalian sendiri. Jadi saran saya sih jangan menulis seperti menulis terjemahan, itu yang nomor 1. Jadi gunakan bahasa kalian, miliki bahasa kalian, dan ceritakan dengan cara kalian sendiri. Terima kasih banyak Mbak Chandra Bintang, sukses untuk perjalanan ke depan. Oke, thank you ya. Sama-sama ya. Hesti, lu kepikiran gak sih? Apa tuh? Pengen datang ke Ubud dalam kapasitas bukan sebagai peserta, bukan sebagai volunteer, tapi sebagai guest. Iya, pingin banget. Amin. Jadi kapan buku lu terbit? Ya, itu dia. Gue sih pengen ancang-ancangnya bisa jadi speaker di 2021 lah ya. Amin. Amin. Jadi iya, gue lagi
sebenarnya lagi dikejar-kejar juga sama salah satu teman gue yang dia penulis, ditagih bolak-balik kayak mana tulisan lo, katanya mau nulis kayak gitu. Jadi ya sekarang lagi mendisiplinkan diri untuk rajin menulis setiap hari gitu. Asik. Nulis apa? Kepo nih, kepo. Fiksi pokoknya. Ya, itu doang sih yang bisa gue kasih tahu, fiksi. Ada hubungannya dengan Ubud? Gak tau ya. Keponya parah. Soalnya gue baca blognya Hesti kayaknya berkesan banget di Ubud gitu. Aduh, malu gue. Fun. Cuman kalau kita udah bosen ya nagih Rani bukunya kapan kelar ya? Dari season pertama ya, dari season pertama. Gila lo, 2 tahun gue ditagih-tagih. Ya kan lah. Sama, lu juga dah. Iya ya. Yaudah bareng-bareng gimana bang? Kalau Toto mah bukunya udah kelar dia. Dia tiap tahun bikin dia. Buku apa gua? Buku utang. Jangan salah, Steven udah jadi lo 1 buku. Apa tuh? Buku apa? Ya itu yang kumpulan tulisan itu. Oh iya. Ya dia lupa. Lupa dia. Oleh-oleh terakhir kita buka. Ini penting banget. Salah satu idola di masa ketika gua memulai terjun di dunia jurnalistik. Andreas Harsono. Yang dulu terkenal sekali dengan jurnalisme sastrawinya. Lu kenapa sih tiba-tiba kepikiran approach Mas Andreas Harsono? Karena selain dia punya majalah Pantau, terus dia bikin perkembangan jurnalisme di Indonesia tuh betul-betul lebih bagus lagi. Ada bukunya kan yang judulnya Jurnalisme Adalah Agama Saya ya kalau nggak salah. Dan ketika Ubud Writers ini, aku tuh kayak langsung nembak harus ikut semua sesi beliau gitu. Sampai ke spesial eventnya yang tiketnya gila gitu harganya. Wow, oke. Kita dengerin obrolan dengan Mas Andreas Harsono. Mohon maaf ini kualitasnya mungkin kurang jelas, tapi kita paksakan untuk ada di sini karena gila keren banget obrolannya. Jadi kita dengerin oleh-olehnya Steven kali ini. Kita telah bersama Andreas Harsono saat ini di Festival Sastra Ubud. Saya ingin menanyakan tentang karir kepenulisan Bapak ketika berada di luar negeri. Apakah ada geger-geger budaya tertentu yang terjadi waktu itu? Saya pertama kali tinggal di Cambridge, Amerika Serikat, dekat Boston, pada tahun 99. Jadi beberapa bulan setelah Presiden Soeharto turun. Saya ingat waktu itu Chinese New Year. Itu pertama kali saya lihat Leong setelah saya dewasa. Karena Dragon Dance, Lion Dance itu dilarang zaman Soeharto. Bukan geger budaya, tapi ya campur aduk ya perasaannya ya. Saya tidak merasa Chinese is being my only identity. I speak Japanese, I speak Maduris, and I know many part of Indonesia. Tapi satu saya sedih itu ya. Kenapa hanya tarian ini saya nggak boleh lihat selama 30 tahun. Ketika majalah Pantau menerbitkan antologi, ketika menelurkan yang namanya jurnalisme sastrawi, siapakah sosok atau siapakah figur yang membuat kepengarangan Bapak ini loh hal baru yang harus dicoba di Indonesia? Apakah Tom Wolfe atau Guy Talesi? Siapa Pak? Saya kira kalau membaca dari para wartawan yang biasa nulis panjang itu banyak ya. Dari banyak sekali saya kira Joan Didion, Guy Tallis, Truman Capote, John Hersey, lain-lain ya, Ramisat Strusinski dan lain-lain. Tetapi saya kira orang yang berpengaruh justru bukan orang yang biasa nulis panjang. Namanya Bill Kovacs. Dia seorang wartawan, pernah jadi wartawan New York Times. Lantas dia menjadi pengajar wartawan di Universitas Harvard, tempat saya sekolah. Saya kira dia yang membuat saya tertarik pada penulisan panjang. Tapi waktu itu juga ada debat dengan rekan-rekan di Indonesia. Ada Atma Kusuma, Astra Atmaja, ada
Stanley, ada macam-macam. Yosef Adi Prasetyo, nama panjang dari Stanley. Itu yang kemudian ada Nirwan Dewanto. Dan saya pikir ya udah dicoba saja. Kemudian mengundang Mr. Bill untuk membagikan hal-hal jurnalisme seperti apa yang baiknya di sini ya Pak. Tahun 2003 Yayasan Pantau tempat saya bekerja itu menerbitkan terjemahan dari buku dia, The Elements of Journalism, karya Bill Kovacs dan Tom Rosenthal. Dia guru saya, jadi tentu tidak susah buat saya untuk mengundang Bill Kovacs datang ke Medan, Jakarta, Jogja, Bali, dan Surabaya. Reaksinya seperti apa? Reaksinya saya kira bagus ya. Di waktu itu baru masuk reformasi, kebebasan pers juga dibuka. Waktu itu ada keperluan tentang bagaimana sebaiknya punya pedoman jurnalisme yang bermutu. Nah, buku itu terbit, dia memenuhi keperluan banyak wartawan Indonesia, sekolah wartawan, tentang pedoman jurnalisme yang bermutu. Sampai sekarang, hampir 20 tahun kemudian, buku itu masih jadi pegangan banyak sekolah wartawan. Sampai sekarang masih penting. Lantas resensi saya tentang buku itu, judulnya 9 Elemen Jurnalisme, itu menjadi tulisan saya yang paling banyak dibaca sampai sekarang. Di weblog Bapak? Di macam-macam, di copy paste di mana-mana. Saya ingin menanyakan kalau bagaimana Bapak memandang masa depan jurnalisme di Indonesia. Ketika kemarin saya ikut di special event, Bapak bilang kok sekarang nih makin miris ya penghasilan dari jurnalis gitu Pak. Banyak indikator untuk melihat keadaan jurnalisme di Indonesia. Mulai dari gaji wartawan, ada standar gaji yang dikeluarkan Aliansi Jurnalis Independen, itu bisa dibandingkan dengan upah minimum. Ada juga kepemilikan, ada juga indikator kebebasan pers dari Reporter Sans Frontier, atau jumlah kekerasan, intimidasi terhadap wartawan. Secara umum gejalanya nggak baik ya. Terutama karena faktor yang sangat besar, karena adanya Google dan Facebook. Mereka mengambil kue iklan begitu banyak, sehingga media sebesar harian Kompas pun itu menderita. Itu yang saya paling khawatir, karena gaji wartawan secara relatif, purchasing power itu menurun dari sebelum 20 tahun lalu lah. Ya, kemudian juga budget newsroom untuk bepergian, untuk naik mobil, dan seterusnya itu berkurang. Anak saya kerja di Jakarta Post, tempat saya bekerja. Dibandingkan 20 tahun lalu, gaji anak saya ini, purchasing power-nya, tinggal mungkin 1/4 dari gaji saya di tempat yang sama, perusahaan yang sama, 20 tahun sebelumnya, 25 tahun sebelumnya. Juga budget transportasi saya, dengan anak saya, tempat yang sama, perusahaan sama, itu jauh lebih menurun. Sebelum di Jakarta Post, saya pernah jadi wartawan freelance. Saya bekerja untuk Suara Merdeka, Semarang, dan lain-lain. Saya bisa liputan ke luar negeri, itu dibayar. Satu story saya ingat $250. Saya nulis 6 story, 1 bulan $1.500. Uang sekarang sekitar 20-25 juta lah per bulan. Nggak bisa terbayangkan wartawan freelance dapat 20 juta sekarang. Mengerikan itu keadaannya. Sekarang ya paling 10-15 lah yang gajinya bagus di Jakarta. Oke. 3 oleh-oleh plus 1 oleh-oleh beneran. Pelakunya langsung dibawa. Gitu. Jadi kapan, Steven? Tahun depan serius lu nggak mau ke Ubud Festival lagi? Writers Festival lagi? Belum tahu. Hah? Belum tahu. Padahal gua sama Toto udah rencana tuh mau ke sana karena guestnya nanti salah satunya Hesti. Iya. Amin. Iya dong, aminin yang kenceng. Anyway, thank you banget buat oleh-olehnya. Kita akan ngobrol tentang topik lain dengan Hesti. Mudah-mudahan masih betah sama om-om ini. Dan sampai di sini saja episode Kepo Buku kita kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ke Kepo Buku di semua aplikasi podcast di handphone kalian, atau juga bisa langsung ke suarane.org, website suarane.org.
Kami bisa dihubungi di suarane@gmail.com atau di 087878505012. Dan kita juga masih menunggu rekaman review buku dari kalian teman-teman baik Kepo Buku. Sudah ada 3 yang kami terima sampai saat ini rekamannya, nanti akan kita putarkan, nanti diberitahu di episode yang mana ya. Pokoknya sabar aja. Dan sebelum ditutup, lagi-lagi ada pesan penting dari kami di Kepo Buku dan juga dari teman-teman podcaster buku yang ingin mendukung para penerbit di Indonesia yang tengah berjuang untuk melawan pembajakan. Pesannya simpel saja, stop pembajakan buku. Stop beli buku bajakan, stop baca buku bajakan. Kita mau tinggalkan kalian dengan satu fakta menarik soal pembajakan buku ini, terutama untuk teman-teman yang beragama Islam ya. Coba diingat-ingat lagi, bagaimana kalian pertama belajar membaca kitab suci Al-Quran. Bisa jadi kalian menggunakan salah satu metode paling dikenal di Indonesia dan juga di dunia, yaitu kita kenal dengan nama metode Iqra, karya Kiai Haji As'ad Humam. Nah, kalau di rumah masih ada buku itu, coba ambil lagi. Salah satu dari 6 jilid buku Iqra itu diambil. Nggak usah dibuka sampai ke dalam-dalam. Lihat saja bagian depan, bagian sampul depan buku itu. Sadar nggak? Kalau di sampul depan, di bagian bawah, coba lihat ke bawah, ada satu tulisan di situ. Singkat saja tulisannya. Hati-hati buku bajakan bisa tidak barokah. Ironisnya, buku Iqra adalah salah satu dari sekian banyak buku yang juga banyak dibajak di negeri ini. Hati-hati buku bajakan, bisa tidak barokah. Sekian Kepo Buku, kita ketemu minggu depan. Hesti akan hadir lagi di sini menemani para om-om ini. Kita akan ngobrol tentang sebuah klub baca buku yang unik yang digagas oleh Hesti. Atas nama Steven Sitongan, Hertoto Eko dan juga Hesti Istiviani, Rane Hafid di Bangkok pamit. Kita ketemu di episode berikutnya. Permisi. Assalamualaikum.